Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya I. Permana, dosen program studi S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Saya bergabung sebagai dosen di Universitas Negeri Padang pada tahun 2019 pada bidang ilmu administrasi publik dengan mata kuliah pokok governansi digital. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan pernyataan diri saya sebagai seorang dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen. Untuk itu, saya akan menjelaskan profil mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah governansi digital, di mana mata kuliah governansi digital ini mendapatkan beban SKS sebesar 3 SKS. Mata kuliah governansi digital membahas tentang topik tata kelola digital dalam konteks administrasi publik, mencakup konsep demokrasi digital dan tahapan implementasinya, serta reformasi administrasi publik, pengelolaan kesenjangan digital, serta pengenalan dan penerapan e-government. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji tentang peran kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan tantangan etis dalam tata kelola digital. Pembelajaran dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi kelompok, pembahasan studi kasus, dan analisis aplikasi nyata dari tata kelola digital. Modalitas pembelajaran berupa tatap muka sinkronus, baik secara daring maupun secara luring. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Dalam mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep-konsep dasar tata kelola digital, mengidentifikasi praktek demokrasi digital di Indonesia, menilai dampak kesenjangan digital di Indonesia, serta mengembangkan solusi terkait penerapan kecerdasan buatan dalam tata kelola digital. Capaian mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep tata kelola digital dan implikasinya dalam konteks administrasi publik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengkategorikan praktek demokrasi digital di Indonesia dan tahapan-tahapan dalam demokrasi digital. Ketiga, mahasiswa mampu menilai kesenjangan digital pada implementasi tata kelola digital. Keempat, mahasiswa mampu menelaah potensi dan aplikasi kecerdasan buatan dan tata kelola digital serta tantangan etis yang terkait lainnya. Penilaian pada mata kuliah ini meliputi ujian tengah semester sebesar 10% dari total penilaian, ujian akhir semester sebesar 10% dari total penilaian, tugas sebesar 20% dari total penilaian, kuis sebesar 10% dari total penilaian, serta partisipasi dan proyek akhir sebesar 50%. Selanjutnya, saya akan menyajikan video pembelajaran mata kuliah governansi digital pada pertemuan ke-13 dengan topik peran kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam tata kelola digital secara sinkronus dalam ruangan kelas. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Anda semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ke-13. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang peran kecerdasan buatan atau AI dalam masa depan tata kelola digital di dunia dan di Indonesia tentunya. Oke, sebelum kita masuk ke pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita menghitung dulu kehadiran dari seluruh mahasiswa. Ketua kelas Dani, silakan bisa dicek di teman mahasiswa. Baik, terima kasih Pak. Izin menyampaikan jumlah mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini jumlah 14 sudah lengkap. Oke, terima kasih Dani. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya bila kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, kita masuk pada pertemuan 13 ya, tentang peran kecerdasan buatan dan masa depan tata kelola digital di Indonesia. Sebelum masuk ke pertemuan 13, tentunya kita akan membahas dulu pertemuan sebelumnya ya.
Apakah di antara Anda mahasiswa semua masih ada yang ingat atau bisa menyimpulkan tentang pertemuan kita di pertemuan 12? Silakan. Ya, silakan Kemal. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pembentukan kebijakan tata kelola digital yang efektif, yang mana kita membahas 6 alur hidup kebijakan. Yang pertama ada identifikasi masalah dan tujuan, yang kedua ada analisis konteks dan stakeholder, yang ketiga ada perumusan kebijakan, yang keempat ada konsultasi dan partisipan publik, yang kelima ada implementasi kebijakan, dan yang keenam ada monitoring dan evaluasi kebijakan. Oke, baik, terima kasih Kemal. Baik, dari pertemuan minggu lalu kita bisa menyimpulkan bahwa alur hidup kebijakan tetap kita gunakan dalam membuat atau menata kelola dari kebijakan digital di Indonesia. Dan kita juga perlu memperhatikan bahwa alur kehidupan tersebut memerlukan iteratif atau perulangan yang berulang-ulang agar nantinya menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Nah, pada pertemuan ini kita lanjut pada peran dari kecerdasan buatan. Pertama kita akan membahas tentang apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, pertemuan 13. Kita akan membahas tentang digitalisasi yang pertama. Digitalisasi adalah transformasi digital pemerintah, itu mendorong peluang untuk artificial intelligence mengambil peran di sana. Jadi kita akan bahas tentang digitalisasi. Kemudian yang kedua kita akan melihat bagaimana pemerintah didorong untuk berinovasi melalui pemanfaatan AI. Kemudian yang ketiga kita akan melihat aspek-aspek dari artificial intelligence itu sendiri. Jadi apa saja potensi, aplikasi apa saja, dan etika dari artificial intelligence dalam pemerintahan. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, saya akan menjelaskan sedikit tentang kecerdasan buatan itu sendiri atau AI ya. Jadi bagi kita di administrasi publik, AI ini sangat penting sekarang. Kenapa? Karena AI ini bisa meniru kecerdasan manusia itu sendiri. Nah, hal ini yang menjadikan AI berpeluang karena adanya digitalisasi, karena tuntutan dari inovasi, dan aspek-aspek apa saja yang perlu kita perhatikan. Jadi semua yang Anda lihat, semua yang Anda dengar, itu adalah kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Nah, kecerdasan itu bisa dipindahkan ke mesin, ke komputer tentunya. Contohnya, Anda bisa melihat dengan mata, Anda bisa mengenali layar monitor dengan ciri-ciri dia mempunyai layar, mempunyai luas tertentu. Anda bisa melihat sebuah mouse, tentunya dia punya scrollnya di sini, kemudian dia punya sensor di sini. Berdasarkan parameter-parameter itu, kita bisa mengenali bahwa sesuatu benda bisa kita kategorikan sebagai mouse atau sebagai layar monitor begitu. Nah, begitu juga dengan komputer, dia belajar dengan adanya parameter-parameter tersebut sehingga dia bisa menentukan atau mengelompokkan barang-barang tertentu. Nah, itu yang kita sebut dengan AI. Oke, kita lanjut. Potensinya seperti apa AI di dalam tata kelola pemerintahan di bidang kita di administrasi publik? Yang pertama adalah otomatisasi. Otomatisasi adalah percepatan proses administrasi, pelayanan seperti perizinan, pajak, dan dokumen lainnya. Jadi Anda bisa bayangkan jika biasanya di pemerintahan kita perlu menunggu layanan yang bertahap. Jadi misalkan mahasiswa pergi ke dosen dulu untuk membimbing, kemudian pergi lagi ke Kaprodi untuk menerima ACC. Anda bisa bayangkan jika hal itu diotomatisasi, dikerjakan oleh AI. Jadi AI yang mereview, AI yang memberikan rekomendasi nanti sehingga prosesnya semua bisa diotomatisasi. Itu yang pertama. Kemudian big data. Jadi pertumbuhan data di internet itu sangat tinggi sekarang ya. Dilihat dari jumlahnya, kecepatannya hampir setiap saat Anda bisa posting TikTok, Anda bisa posting Instagram, Anda bisa posting di YouTube. Itu bertumbuh secara cepat dan banyak sekali data. Nah, data-data yang besar itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan, meningkatkan pelayanan publik, atau memberikan pemberdayaan kepada masyarakatnya gitu ya. Nah, kemudian yang lain lagi adalah virtual. Nah, keterbatasan dari pelayanan publik saat ini adalah manusia butuh istirahat ya. Butuh istirahat makan siang, butuh istirahat tidur gitu ya. Sehingga tidak bisa dilayani secara optimal warga negara. Nah, Anda bisa bayangkan jika nanti pelayanan itu digantikan oleh chatbot, dia tidak perlu istirahat, tidak perlu makan, tidak perlu tidur, sehingga dia bisa melayani masyarakat 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, tanpa berhenti. Nah, itu yang terjadi. Nah, yang terakhir adalah rekomendasi. Artificial intelligence berdasarkan data-data dan parameter yang dimilikinya bisa memberikan rekomendasi. Contohnya adalah bantuan sosial.
Dia bisa melihat masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial yang mana yang tepat. Dilihat dari mungkin besar rumahnya gitu ya, tagihan listriknya, kemudian jumlah anaknya, kondisi ekonomi saat ini, itu bisa dijadikan parameter oleh artificial intelligence untuk memberikan rekomendasi, ini loh masyarakat yang harus dibantu, ini loh masyarakat yang belum membutuhkan bantuan. Oke, sejauh ini jika ada pertanyaan silakan. Ya silakan, Saudari Diva. Potensi lain apa yang bisa dimiliki oleh AI dalam tata kelola pemerintahan, Pak? Oke, baik, terima kasih Saudari Diva. Jadi pertanyaan dari Diva tadi adalah potensi apa lagi nih Pak selain yang ada di sini gitu ya, ada otomasi, ada big data, rekomendasi, ada virtual. Nah, kira-kira dari Anda mahasiswa semua ada nggak yang bisa menyampaikan kira-kira selain potensi yang ada di sini, potensi-potensi apa lagi yang bisa diberikan oleh artificial intelligence sehingga dia berdampak kepada tata kelola pemerintahan? Ada dari Anda yang bisa memberikan masukan? Silakan. Ya, silakan Saudari Restu. Izin menjawab Pak pertanyaan dari Diva, yaitu mengenai potensi yang dimiliki oleh AI. Nah, dari mengetahui yang dapat potensi yang dapat dimiliki oleh AI yaitu mengetahui performa dari suatu organisasi publik berdasarkan data atau informasi dari masyarakat. Nah, contohnya yaitu dari organisasi publik di bidang penegakan hukum yang dapat diukur performanya melalui data dari media sosial. Nah, di sini AI digunakan untuk memprediksi bagaimana performa tersebut, performa dari sebuah organisasi di sektor publik. Sekian, Pak. Baik, terima kasih Saudari Restu. Jadi salah satunya itu ya Saudari Diva dan Anda yang lain, bahwa selain potensi yang tadi, bisa juga dia digunakan untuk memprediksi sesuatu ke depannya. Contoh yang diberikan Restu tadi adalah bahwa AI digunakan untuk memprediksi performa sebuah organisasi. Jadi kalau kita lihat, kita menghitung sebuah organisasi hukum pada kasusnya Restu tadi, kita jika ingin mensurvei bagaimana sih pendapat masyarakat terhadap sebuah organisasi publik, kita mesti kunjungi masyarakatnya yang pertama ya. Tentu biayanya sangat besar. Dan kalau kita pengen mensurvei di seluruh Indonesia, tentu nggak cukup waktu dan biaya karena kita ada 280 juta ya warga Indonesia kurang lebih yang harus disurvei. Tentu tak mungkin cukup waktu, biaya dan sumber daya yang ada. Nah, ini tantangan yang ada sekarang. Dengan adanya AI, kita bisa memanfaatkan data-data dengan jumlah besar. Contohnya data-data pada media Twitter, pada Instagram, pada TikTok, pada YouTube yang sekarang sudah banyak diisi oleh masyarakat. Kita bisa ambil data itu, kemudian kita bisa analisa menggunakan AI, apakah pendapat masyarakat terkait organisasi tersebut positif atau negatif begitu. Sehingga kita bisa tahu sentimennya, oh ini organisasi ini bagus, oh ini kurang bagus, sehingga bisa menjadi masukan bagi pemerintah ke depan bagaimana harusnya pemerintah menyikapi tanggapan dari masyarakat. Sehingga organisasi bertumbuh lebih baik ke depannya. Nah, itu harapan kita ke depan ya. Jadi sangat banyak potensi dari artificial intelligence yang bisa kita ambil. Oke, sekarang kita lanjut untuk aplikasi dari artificial intelligence. Jadi artificial intelligence pada implementasinya memiliki tantangan yang sangat banyak. Nah, ini beberapa tantangan yang saya kategorikan besar ya, yang paling sering muncul pada implementasi AI di pemerintahan. Pertama adalah infrastruktur, terutama di negara-negara berkembang seperti kita di Indonesia, dan melihat dari struktur geografi negaranya. Misalkan kita lihat nih negara kita Indonesia ya, di Pulau Sumatera itu kita punya yang namanya Bukit Barisan ya. Nah, Bukit Barisan itu adalah sebuah penghalang besar bagi teknologi komunikasi. Kenapa? Karena teknologi komunikasi itu membutuhkan media untuk mengirimkan data-datanya. Contohnya fiber optik itu perlu digali itu di bawah tanah ya. Kemudian ada lagi BTS namanya atau tower yang Anda sering pernah lihat, itu juga membutuhkan instalasi yang sangat mahal. Kemudian ada satelit, itu juga membutuhkan instalasi yang lebih mahal lagi. Nah, untuk melakukan pemboran bawah tanah untuk membangun fiber optik atau BTS tadi, itu juga ada tantangan. Seperti BTS misalkan, sinyalnya tidak bisa menjangkau hampir seluruh daerah. Jadi pada kasus kita di Sumatera yang ada bukit gitu ya, kalau kita taruh BTS-nya di atas bukit, itu belum tentu dia bisa menjangkau ke bawah ke lembah.
Begitu juga kalau kita taruh di lembah, itu dia tidak bisa menjangkau ke atas bukit. Jadi coverage-nya atau jangkauannya tidak mencakup keseluruhan daerahnya tersebut. Nah, itu tantangannya. Jadi perlu infrastruktur lain gitu. Kemudian yang kedua adalah resistensi dari pemerintah gitu ya. Jadi birokrat sendiri gitu ya, itu merasa was-was jika nanti instalasi AI ini akan menggantikan peran mereka di pemerintahan. Jadi seperti kita bilang tadi, seperti saya misalkan dosen gitu ya. Jangan-jangan nanti AI ini menggantikan saya jadi dosen. Jadi dosen nggak ada lagi, semuanya sekarang mahasiswa diajar oleh AI gitu ya. Nah, itu tantangan yang dimiliki. Tapi ada resistensi dari kami dosen, dari pelayan publik bahwa AI ini akan menggantikan pekerjaan kami. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada keterbatasan sumber daya manusia. AI ini teknologi yang sangat baru, baru berkembang saat ini ya, baru 5 tahun terakhir, walaupun sebenarnya sejarahnya sudah panjang dari tahun 1950, tapi dia baru intensif digunakan di dunia itu sejak ChatGPT mungkin ya, 5 tahun terakhir lah. Nah, sangat sedikit sumber daya manusia yang betul-betul memahami bagaimana si AI ini bekerja gitu ya. Seperti nanti saya lihatkan contoh bahwa salah satu contoh seperti ChatGPT yang sudah sangat masif digunakan sekarang masih bisa melakukan kesalahan gitu. Nah, kita harus paham seperti apa sih AI itu bekerja. Nah, kemudian yang terakhir adalah keamanan dan privasi. Anda bisa bayangkan ya, seperti Satu Sehat Indonesia tadi, data-data kesehatan kita disimpan dalam sebuah sistem yang namanya aplikasi Satu Sehat. Nah, data-data kesehatan itu sifatnya privat. Ada namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Itu mensyaratkan bahwa data-data kesehatan tidak boleh terlepas ya atau terekspos ke publik gitu. Itu hanya digunakan oleh pemerintah atau dalam penelitian saja. Nah, itu tidak boleh itu dipublikasi. Nah, dengan kasus yang sering kita hadapi sekarang, kebocoran data, itu menjadi tantangan keamanan. Bagaimana data yang disiapkan atau digunakan oleh aplikasi Satu Sehat atau aplikasi AI yang lainnya itu benar-benar aman. Tidak boleh ada data bocor seperti tadi gitu ya. Kemudian privasinya harus terjaga gitu. Data-data kesehatan itu tidak boleh muncul. Tidak boleh kita tahu orang itu pernah sakit apa, pernah menderita utang dan segala macam, itu juga tidak boleh. Nah, itu yang menjadi concern-nya dari AI ya. Jadi ada 4 tantangan yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian kita lanjut pada isu etisnya ya. Jadi kita di pemerintahan perlu memperhatikan etika-etika atau norma-norma yang dipandang umum di masyarakat. Nah, bila kita bicara dalam konteks AI di pemerintahan, kita memiliki 4 isu umum yang menjadi concern kita gitu ya di pemerintahan. Pertama adalah transparansi gitu. Bagaimana keputusan AI harus dapat dijelaskan. Saya berikan contoh kepada Anda, sebuah aplikasi ChatGPT misalkan ya. Nah, ini saya menanyakan kepada ChatGPT ya. ChatGPT itu suatu aplikasi yang sudah masif digunakan. Saya bertanya pada ChatGPT, coba sebutkan Presiden Indonesia yang memiliki nama huruf S dan huruf O ya. Kalau kita telusur ya, kita punya Presiden Soekarno, masuk ya? Huruf S dan huruf O-nya ada. Kita punya Presiden Soeharto ya. Soeharto masuk juga ya, ada huruf S dan juga ada huruf O. Kita punya presiden ketiga, B.J. Habibie. Ada nggak huruf S dan huruf O-nya? Tidak ada ya. Berarti tidak ada. Kita punya presiden keempat, Abdurrahman Wahid. Tidak ada juga ya, S dan O. Kita punya presiden kelima, Megawati Soekarno Putri. Ada ya, ada huruf O-nya, ada 3. Kemudian kita punya presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono. Juga ada ya. Kemudian kita punya presiden ketujuh, Joko Widodo. Nggak ada S-nya tapi ya, O-nya ada tapi S-nya nggak ada. Kemudian kita punya presiden ke-8, Prabowo Subianto, yang ada S-nya dan ada O-nya. Tapi jika kita lihat, pada kenyataannya, dia hanya membuatkan Soekarno, Soeharto, SBY, dan Megawati. Tanpa memasukkan presiden kita yang sudah terpilih ya, Bapak Presiden kita sekarang, Bapak Prabowo Subianto. Nah, sampai sini kita tidak tahu bagaimana sih caranya ChatGPT ini bisa menemukan hal ini gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan transparansi tadi gitu ya. Jadi kita belum tahu
keputusan AI itu seperti apa? Ini harus bisa dijelaskan. Nah, itu yang menjadi etis. Jadi kalau dia tidak bisa menjelaskan hal yang dilakukannya, tentu menjadi masalah nanti ke depan. Apa masalahnya? Bisa jadi terjadi kebiasaan data nanti. Ada risiko ketidakadilan sosial nanti yang muncul. Contohnya seperti tadi, jika dia mendata orang yang harusnya dibantu, misalkan dengan huruf O dan huruf S tadi, seperti kasus Presiden Indonesia tadi, dia tidak menginclude atau memasukkan yang namanya S dan O-nya adalah Prabowo Subianto gitu ya. Dia kehilangan parameter itu. Sehingga orang yang harusnya dibantu oleh pemerintah itu tidak dapat bantuan. Nah, itu salah satu bias data sehingga ketidakadilan sosial itu muncul gitu ya. Nah, itu yang kedua, etika yang mesti diperhatikan. Kemudian etika yang mesti diperhatikan yang ketiga adalah akuntabilitas. Nah, apabila AI ini mengalami kesalahan, siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, sampai saat ini belum ada ya aturan yang bagus mengatur tentang bagaimana tanggung jawab AI ini ke depannya di dunia ini. Jadi masih diperdebatkan nih sampai sekarang. Nah, yang keempat adalah keadilan akses. Jadi kita mengharapkan nanti jangan orang-orang yang memiliki akses ke teknologi digital saja yang bisa mendapatkan pelayanan AI gitu ya. Karena kita tahu ya, teknologi digital itu kan mahal biayanya gitu ya. Nah, kalau AI itu hanya dimanfaatkan oleh atau kepada orang-orang yang memiliki perangkat digital, tentu orang-orang yang tidak memiliki perangkat digital tentu tidak tersentuh jadinya. Nah, ini menjadikan ketidakadilan akses nanti. Nah, itu harapan yang keempat ya. Nah, itu isu-isu dari etika AI dalam pemerintahan gitu. Oke, kita lanjut. Jadi seperti apa rekomendasi gitu ya. Nah, untuk tata kelola AI di pemerintahan ada 3 hal rekomendasi strategis ke depan yang perlu kita perhatikan gitu ya. Pertama, kita perlu membuat regulasi yang matang gitu ya. Bagaimana AI digunakan di pemerintahan dan bagaimana etika AI itu nanti diterapkan di pemerintahan. Itu yang pertama. Jadi regulasi itu harus betul-betul mengatur mulai dari ketidakadilan akses tadi, itu harus diatur nanti. Mulai akuntabilitasnya seperti apa, bias datanya seperti apa, transparansinya seperti apa. Ini juga harus muncul nih dalam regulasi yang disiapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia gitu ya. Nah, tentu kita nggak bisa membuat regulasi kalau kita tidak punya sumber daya yang mumpuni gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu diberikan perhatian dan penguatan sumber daya manusia. Tujuannya tentu agar sumber daya manusia itu nanti bisa memahami ya AI itu sendiri dan bisa menghasilkan regulasi yang berkelanjutan lah untuk tata kelola AI di Indonesia nantinya. Nah, yang terakhir yang perlu kita perhatikan ke depan adalah kolaborasi. Jadi rencana ke depan itu harus melibatkan pemerintah yang pertama sebagai pembuat regulator. Kemudian kita juga perlu melibatkan swasta, ya. Swasta ini biasanya punya modal yang besar ya. Mereka punya modal yang besar, kapital yang besar, sehingga mereka bisa menyediakan infrastruktur yang besar nanti, bisa menggaji pegawai, bisa menyiapkan teknologi nanti. Kemudian kita butuh akademisi juga. Akademisi biasanya melakukan penelitian, jadi hasil-hasil penelitian akademisi itu bisa jadi masukan nanti untuk regulasi AI yang baik. Kemudian tentu butuh keterlibatan masyarakat. Jadi data-data dari artificial intelligence itu tidak akan bermanfaat ya. Proses dari AI itu tidak akan bermanfaat kalau datanya tidak ada gitu. Sebagai contoh, Satu Sehat, kalau datanya tidak pernah Anda input, Anda nggak mau nih datanya direkam di Satu Sehat, ya gimana dia bisa tahu profil Anda gitu kan? Anda pernah sakit apa, pernah minum obat apa, pernah mengeluh apa, pernah berobat di mana, vaskesnya di mana? Dia nggak punya data itu, tentu dia tidak bisa tahu. Ini loh fasilitas yang sehat, fasilitas kesehatan yang cocok untuk Anda, ini loh dokter yang cocok untuk Anda, ini loh obat, ketersediaan obat yang sering Anda akses itu di sini loh adanya gitu. Nah, jadi butuh data feeding ya, jadi data yang disiapkan oleh warga negara atau masyarakat agar AI itu bisa bekerja nanti. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ke depan ya, rekomendasi strategis ke depan. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan Anda semua? Ya, silakan Saudara Noval. Nah, izin terkait rekomendasi strategis AI tadi, Bapak menjelaskan ada 3 poin. Yang pertama regulasi, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga kolaborasi. Terkait regulasi, apakah sudah ada regulasi yang mengatur AI di Indonesia ini? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Noval ya. Jadi menarik sekali pertanyaannya. Regulasi tentang AI di Indonesia. Sampai saat ini ya, tahun 2025 sekarang ya, menuju 2026,
belum ada sebenarnya regulasi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur AI ini. Jadi secara kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan, belum ada undang-undang. Jadi undang-undangnya belum ada, peraturan pemerintahnya belum ada, peraturan presidennya belum ada, peraturan menterinya belum ada, sampai peraturan kepala daerahnya belum ada sama sekali tentang AI. Yang ada saat ini adalah surat edaran ya. Surat edaran itu nggak masuk ke dalam ranahnya peraturan perundang-undangan. Nah, Kementerian Kominfo tahun 2023 ya, itu mengeluarkan surat edaran tentang pemanfaatan AI di Indonesia. Surat edaran Menteri Kominfo nomor 9 tahun 2023 ya. Jadi di dalam situ dibahas etika penggunaan AI di Indonesia. Jadi beberapa hal yang dibahas adalah bagaimana AI itu harus inklusif ya. Jadi tidak hanya orang yang punya akses digital saja, tapi orang yang tidak punya akses digital juga harus diberikan layanan. Contohnya, kalau satu sehat itu bisa mendata dari aplikasi handphone gitu ya, bagi orang yang tidak punya handphone, harusnya pemerintah menyediakan handphone. Atau dia bisa datang ke puskesmas untuk merekam datanya di puskesmas. Nah, seperti itu. Jadi inklusivitas. Kemudian, salah satunya lagi adalah terkait dengan keterbukaan ya, keamanan data tadi ya. Pemerintah sudah membuat sebenarnya undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Jadi di dalam situ juga ditegaskan bahwa setiap penggunaan AI itu harus menjamin bahwa data-data yang digunakan itu tidak boleh bocor ke depannya gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi kasus-kasus kebocoran data lah seperti iktp, kemudian kasus-kasus Telkomsel, nah itu tidak boleh terjadi. Dan ada beberapa hal yang lain yang diatur di situ. Tapi aturan itu baru sebatas himbauan ya, karena dia berbentuk surat edaran. Nah, kita di Indonesia masih menunggu nih, kira-kira pemerintah kapan nih akan membuat regulasi AI, karena sudah mulai gencar sekali digunakan sekarang. Di dunia sudah mulai ada, di Eropa ada namanya GDPR ya, General Data Protection GDPR Regulation ya. Jadi ada regulasi umum yang digunakan di Eropa untuk mengatur data-data pribadi. Juga ada Guidance AI namanya, yang digunakan oleh pemerintah di Eropa ya, karena Eropa ini kan negaranya negara union ya, bergabung negara-negara di Eropa, mereka punya panduan untuk AI. Amerika juga sudah membuat panduan untuk AI. Nah, kita sekarang mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan saya mengharapkan ada peraturan resmi dari pemerintah, harusnya berbentuk undang-undang yang memperkuat bagaimana penggunaan AI di Indonesia nantinya. Jadi kita sebagai seorang administrator Anda ya, sebagai seorang birokrat nanti ke depannya, sebagai seorang analisis kebijakan ya, atau petugas lapangan punya panduan penerapan AI di Indonesia nantinya. Itu harapan saya. Begitu ya, Noval dan yang lain. Oke, kita lanjut ya ke penutup. Jadi tadi sudah saya jelaskan, kita melihat ada peluang dari AI itu sendiri ya, di pemerintahan sangat besar sekali. Membuka peluang bagi pemerintah untuk lebih responsif, ya, kemudian lebih efisien dan lebih inklusif. Tapi peluang-peluang itu juga meninggalkan tantangan yang besar bagi pemerintah ya. Tadi kita lihat infrastruktur, ada etika juga, butuh transparansi dan butuh partisipasi publik yang besar. Nah, oleh karena itu itu perlu strategi yang matang nih. Bagaimana pemerintah menciptakan masa depan tata kelola digital yang ditentukan oleh suatu bangsa berdasarkan kebijaksanaannya. Jadi mungkin saja berbeda Indonesia dengan Eropa pasti nanti ya. Amerika dengan Eropa pasti berbeda, Indonesia dengan Amerika juga pasti berbeda. Nah, itu yang perlu disiapkan oleh pemerintah sekarang. Regulasi untuk masa yang akan depan ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup perkuliahan? Jika tidak ada, kita tutup perkuliahannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini bermanfaat. Dan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.